Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Ustazah hope you are fine. Today we are going to learn about digestive system. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. From this topic, I hope you can explain parts of our digestive system and their function, bagian-bagian dari sistem pencernaan dan juga fungsinya, and process food move through our digestive system, dan juga proses makanan dicerna oleh sistem pencernaan kita. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat nantinya. Al-Hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Now, are you ready to study today? Yes, I'm ready. Let's learn together. Have you ever eat this food? Apakah kamu pernah makan makanan ini? Or this, atau ini, atau ini. Ya, ini semua adalah makanan-makanan yang sering disajikan oleh orang tua kalian ketika di rumah. Makanan-makanan ini adalah makanan-makanan yang banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nutrients in the food we eat can only be used by our body after the food passes through our digestive system and move into our bloodstream. Jadi, nutrisi-nutrisi dalam makanan yang kita makan baru bisa digunakan oleh tubuh kita ketika sudah melalui proses pencernaan makanan di dalam tubuh dan juga masuk ke pembuluh darah. Sehingga kalian ketika setelah makan lebih berenergi dan juga bertenaga dalam menjalankan aktivitas. And then, what are the parts of our digestive system? Selanjutnya, bagian-bagian apa saja ya yang ada di sistem pencernaan kita? Pertama, makanan masuk melalui mulut. The first food enters to the mouth, and then to the gullet. Gullet artinya kerongkongan. And then to the stomach, kemudian ke lambung. After that to the small intestine, usus halus, large intestine, usus besar, rectum, and the last, anus. Let's discuss them one by one. First, food enters to the mouth. In the mouth, there are the teeth. What is your function of your teeth? The teeth to chew the food into smaller pieces. Jadi di mulut ada yang namanya gigi. Fungsinya gigi untuk apa? Untuk mengunyah makanan menjadi bagian yang lebih kecil. We said that there is a saliva. Saliva atau biasa disebut dengan air liur, fungsinya untuk melembutkan makanan, soften the food. Saliva dihasilkan oleh salivary glands atau kelenjar ludah yang fungsinya untuk membantu makanan agar mudah dicerna oleh tubuh. Dan yang terakhir di mulut ada yang namanya lidah, the tongue. What is the function of your tongue? The tongue to roll the food into small balls before the food is swallowed. Ya, jadi lidah kalian fungsinya untuk menggulung makanan sampai berbentuk seperti bola-bola kecil sebelum makanan itu kalian telan. And then the food move into the gullet. Gullet is connect smooth to the stomach. Jadi berikutnya makanan akan dibawa masuk ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. In the gullet, the food is pushed down to the stomach by the muscle in the gullet. Jadi makanan akan didorong melalui kerongkongan menuju lambung dengan bantuan otot-otot yang ada di kerongkongan. Gerakan menggenjot makanan dari mulut menuju ke lambung ini disebut sebagai peristaltic movement atau gerak peristaltik. And then the food move into the stomach. In the stomach, the movement of the musculopegic food turn further into smaller pieces. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, gerakan otot pada lambung akan memecah makanan menjadi bagian yang lebih kecil lagi.
The food is mixed with gastric acid is produced by wall of stomach. Ya, selanjutnya di dalam lambung ini ada yang namanya gastric acid atau asam klorida yang membantu membunuh kuman dari makanan yang kita makan, karena tidak semua makanan yang kita makan bersih dari bakteri. He said that there are enzyme pepsin and renin to help digest food. Selain itu ada juga enzim pepsin dan juga renin yang membantu untuk memudahkan makanan mudah untuk dicerna. Food stays in your stomach for about 2 to 6 hours. Jadi makanan bisa berada di lambung kamu sekitar 2 sampai dengan 6 jam. Then move into small intestine. Selanjutnya masuk ke dalam usus halus. Small intestine is divided by 3. The first is duodenum, yang artinya usus 12 jari. Kemudian ada jejunum, usus kosong, and the last ileum, usus penyerapan. Setelah makanan tadi dipecah menjadi bagian yang lebih kecil di lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Pada bagian pertama usus halus yaitu duodenum, usus 12 jari, makanan akan mendapatkan suplai yaitu empedu yang dihasilkan dari hati yang berfungsi untuk membantu memecah lemak. Selain itu ada juga enzim amilase, lipase, dan juga tripsin yang dihasilkan dari pankreas yang berguna untuk membantu makanan agar mudah untuk dicerna. After that, to the large intestine. Selanjutnya masuk ke usus besar. The undigested food together with water and mineral is absorbed in the large intestine. Jadi sari-sari makanan yang belum diserap di usus halus bersama dengan air dan mineral akan diserap di usus besar. And almost solid wastes is left behind. The wastes is known as feces. Karena tadi nutrisi-nutrisi pada tubuh sudah diserap, maka tinggal sisanya. Sisanya ini berupa padatan yang biasa disebut dengan feces. And then to the rectum. In the rectum, feces are stored in temporarily. Setelah dari usus besar, sisa kotoran tadi akan masuk ke dalam rektum. Di dalam rektum ini akan disimpan sementara. Biasanya sampai pada rektum, respon tubuh kalian akan ditandai seperti perut sudah terasa mulas dan ingin buang air besar. And the last, feces are removed from our body through the anus. Dan yang terakhir, feces akan dikeluarkan dari tubuh kita melewati anus. Itu tadi adalah rangkaian dari sistem pencernaan pada tubuh manusia beserta bagian-bagiannya. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustazah bisa kalian pahami dengan baik dan juga bermanfaat untuk kalian. Okay, that's all for me. Thank you so much. Thank you for your attention. Good studying at home. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.